yang mungkin dulu itu tidak diperiksa, tidak diangkat kasusnya karena ada FA mungkin. Sekarang FA sudah tidak di situ. Saya yakin Kejaksaan Agung kalau berani ngangkat itu, dan saya yakin berani, bukan kalau ya. Informasi yang sangat bagus ya. Kebetulan sekarang FA sudah tidak memimpin Pitsus, kemudian masyarakat tertuju pandangannya kepada kejaksaan yang sekarang termasuk kasus Sony Sonjaya tadi ya, yang reputasinya sangat bagus gitu. Kita percaya, dan disinilah batu ujian untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Informasi masuk dari Ordal, itu tadi N terlibat transaksi pengadaan barang fiktif. Kalau tidak salah sudah dibicarakan, ditulis di media besar di Indonesia, baik media cetak maupun media online ya. Kemudian malam ini kita dapat surat dari Pak Sony Ordal. Ini tantangan untuk Kejaksaan Agung yang mungkin dulu itu tidak diperiksa, tidak diangkat kasusnya karena ada FA mungkin. Sekarang FA sudah tidak di situ. Saya yakin Kejaksaan Agung kalau berani ngangkat itu, dan saya yakin berani, bukan kalau ya. Beraninya Kejaksaan Agung pasti berani, dan ini yang akan meningkatkan reputasi kejaksaan. Masih banyak lagi nanti mungkin yang akan diungkap oleh dari Solo gitu kan, itu banyak tergantung masalah Asabri banyak beliau itu tahu. Oke, saya kira itu baik. aja. Kita berikan tepuk tangan. Kita berikan tepuk tangan Pak Sugeng. Silakan Bung Slamet Ginting. Pak Slamet, silakan. Pak Ginting. Ya, saya tentu mendukung dan ingin betul bahwa Presiden Prabowo menjadi panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Jadi kita dukung apa yang dilakukan lembaga-lembaga itu. Mari kita kemudian kaitkan bahwa persoalan MBG, persoalan di PKH, dan persoalan yang terkait dengan kasus Febri kemarin itu berkelindan. Semuanya ada kaitan, tidak bisa dilepaskan. Misalnya begini, kurang dekat apa Presiden Prabowo dengan Dadan? Ya. Bahkan pada saat itu yang bersangkutan sedang di Tanah Suci, naik haji. Mungkin tinggal kemudian komunikasi dan koordinasinya. Barangkali pada saat itu Jaksa Agung bicara kepada Presiden bahwa orang kepercayaan Presiden terindikasi korupsi dan lain-lain. Presiden dapat data. Oleh karena itu Dadan dipanggil secepatnya, pulang. Secepatnya pagi masih jumpa Presiden, siangnya kasusnya sudah beda. Nah, ini juga sama. Ternyata di Badan Gizi Nasional juga adalah orang-orang kepercayaan Presiden. Misalnya Letnan Jenderal Purnawirawan Ludwig Pusung itu membantu Presiden banyak. Jadi orang-orang dekat ini ternyata kalau Presiden dapat informasi dipenggal tuh. Gak ada urusan. Berarti itu kita lihat orang-orang deputinya atau wakilnya termasuk Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya, berarti Presiden sudah dapat informasi. Nah, mari kita lihat lagi di dalam kasus PKH, betul ini adalah andalan Presiden. Kalau kita lihat ini ada hubungan-hubungan kelembagaan yang kurang bagus. Dan ini harus kita perbaiki, kelembagaan-kelembagaan itu. Misalnya begini, Satgas itu, ketua pelaksana Satgas, Jampitsus, ex officio nih. Lalu wakil ketua 1 adalah Kasum TNI. Wakil ketua 2 adalah Kabar Reskrim. Sama dengan pengarah. Ketua pengarah Menteri Pertahanan. Wakil ketua pengarah 1 adalah Jaksa Agung. Wakil ketua pengarah 2 Panglima TNI. Wakil ketua pengarah 3 adalah Kapolri. Kita dukung itu semuanya. Nah, menjadi persoalan juga adalah apakah ya pada saat
ada kasus yang terkait dengan FA, apakah Kapolri menghadap Presiden untuk memberitahu masalah ini? Sampai sekarang belum terkonfirmasi. Apakah Presiden tahu? Ini Presiden seperti gagap, terdadak gitu ya. Mungkin tidak diberitahu. Mungkin ya. Dan tinggal dikonfirmasi. Karena belum ada dari istana, belum ada juga dari kepolisian. Nah, kondisi-kondisi ini barangkali yang menyebabkan muncul persepsi politik. Persepsi boleh. Kesimpulannya yang harus diverifikasi. Ada kemungkinan tersangkutlah elit-elit dari lembaga-lembaga ini. Misalnya tadi disebutkan ada 47 nama itu. Siapa 47 nama itu? Desas-desusnya ada yang terkait dengan bintang-bintang, ada terkait dengan partai politik. Mari kita simak pernyataan Presiden, polisi, militer, Kejaksaan Agung, kalian harus introspeksi diri. Artinya Presiden tahu kemungkinan ada oknum-oknum dari lembaga-lembaga itu. Nah, di sini ada gengsi masing-masing kelembagaan yang mungkin membuat ketersinggungan. Misalnya, kenapa sih tidak koordinasi dulu ke kepolisian yang terkait dengan polisi aktif? Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan. Kan begitu. Kemudian juga ada Kolonel Korps Peralatan Budi Utomo dari TNI. Ini kasus apa nih? Kasus ini, kasus BGN ini. BGN, oke ya. BGN ya. Oke. Jadi kan ada Oke, ya. militer aktif, ada polisi aktif. Ya, ini yang pengembangan dari tiga pimpinan yang jadi tersangka. Iya, makanya kemudian kadang-kadang barangkali pihak TNI juga terkejut. Loh, kami dapat tugas berdasarkan peraturan Presiden nomor 66 tahun 2025 untuk menjaga Kejaksaan Agung dalam rangka tugas-tugas fungsi kejaksaan. Belum lagi ada undang-undang di kejaksaan, ada Jampitmil di situ, Jaksa Agung Muda Pidana Militer. Ada undang-undang TNI yang membolehkan TNI aktif duduk di jabatan kementerian atau lembaga yang sudah ditentukan, termasuk di Kejaksaan Agung dan juga di Mahkamah Agung Kamar Militer. Dalam kasus Kolonel CPL Budi Utomo, kan Kejaksaan Agung langsung mengumumkan. Kenapa kemudian tidak dikomunikasikan kepada POM TNI? Kira-kira seperti itu. Dan ini kan hampir sama dengan kasus yang dulu dilakukan oleh kepolisian dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Tiba-tiba polisi membuat konferensi pers. Bukankah itu akan lebih baik diserahkan saja ke polisi militer untuk dia tangani? Nah, ini juga sama dalam kasus Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan itu, mungkin juga ada ketersinggungan kepolisian. Misalnya, mengapa sih tidak diserahkan ke kepolisian? Nah, inilah yang kemudian membuat kita tercengang karena di Indonesia ini kebetulan lembaga-lembaga ini ingin sebagai pencuci, tapi pencuci semua. Mestinya ada pencuci, ada yang menyetrika, ada yang melipat. Ini kan jadi tarik menarik seolah berlomba-lomba kepada Presiden bahwa ini loh kami lebih kuat, lebih hebat dari lembaga-lembaga lain. Padahal sebelumnya tujuan dibentuknya KPK adalah karena diduga polisi dan kejaksaan kurang kuat, maka dibuatlah lembaga extraordinary ini. Nah, tapi sekarang dulu ada batasan. Kalau tingkatnya sekian itu kepolisian, tingkatnya sekian kejaksaan. Dan rata-rata di dunia penanganan kasus korupsi itu kejaksaan.
Dan ketika ada KPK yang jumlahnya sekian miliar, 100 misalnya, itu KPK. Yang terjadi sekarang adalah kritik terhadap KPK, apa itu? Seperti Komisi Pemberantasan Kepala Daerah, hanya kepala-kepala daerah aja. Kalau kita lihat kasus-kasusnya ini. Nah, ini juga kalau kita lihat dari konstruksi politik, maka menjadi tanda tanya besar. Kortas Tipikor Kepolisian ini dibentuk 5 hari menjelang Presiden Jokowi lengser. Itu pada tanggal 15 Oktober 2024. Sama dengan tim seleksi KPK dibentuk bulan Mei 2024. Padahal Februari 2024, tanggal 14 Februari, sudah ada presiden baru. Nah, biasanya kalau sudah ada diumumkan presiden baru, ini tidak boleh membuat kebijakan kewenangan. Contoh kasus pada saat Megawati menyorongkan nama Jenderal Ryamija Triakudu untuk jadi Panglima TNI. Padahal sudah keluar putusan Pilpres, SBY menang. Sehingga ini tidak jadi dilaksanakan. Artinya diserahkan kepada presiden baru. Nah, Jokowi kan tidak. Sehingga ini diperkirakan menurut orang akan menjadi masalah. Saya mendukung kok apa yang sudah dilakukan Kortas Tipikor Polri, bagus. Bahkan kalau perlu polisi tangkap jaksa, jaksa tangkap polisi, polisi tangkap KPK, KPK tangkap polisi, jaksa tangkap KPK, KPK tangkap polisi, tangkap jaksa. Itu bagus supaya dibuka semua. Kita dukung pemberantasan korupsi, siapapun yang itu kemudian sapunya tidak bersih, ya libas saja. Barangkali ini informasi saatnya juga Presiden Prabowo mau mendengarkan, termasuk obrolan kita saat ini tentang orang-orang tersebut. Pak, sebaiknya tidak digunakan yang seperti ini. Tapi dalam kasus FA ini bisa jadi ya. Ini membuat Presiden mungkin marah. Bisa jadi Presiden marah. Kok saya nggak diberitahu gitu loh. Kalaupun diberitahu kemungkinan juga akan dipenggal. Seperti kasus Dadan dan lain-lain di MBG. Bisa jadi ya. Tinggal kita konfirmasi. Nah, ini juga hubungan kemarin pertemuan antara Kapolri, Panglima TNI dengan Jaksa Agung ditangkap publik itu hanya panggung depan. Panggung tengah dan panggung belakang adalah ada rivalitas yang tidak bagus. Dan ini harusnya tidak terjadi. Kita harus jaga marwah TNI, marwah Polri, marwah Kerjakan, juga marwah KPK. Kenapa kemudian Kapolri bisa hadir ke Mabes Polri, bisa hadir ke Kejaksaan Agung, tapi tidak hadir di undangan Kementerian Pertahanan yang bahas PKH itu, sampai tidak ada wakil kepolisian di situ, sehingga publik membacanya, bacaan politiknya adalah ada hubungan yang tidak mesra antara Kapolri dengan Menteri Pertahanan, di mana dia sebagai ketua pengarah PKH. Ini publik membacanya seperti itu. Dan juga hubungan, contoh ya, kasus ketika ada berita pemberitaan seolah-olah TNI menggeruduk Polda Metro Jaya. Ada 50. Meskipun kan beredar video waktu itu. Nah, itu kan harus dikonfirmasi. Ternyata TNI yang dipimpin Brigjen TNI Wahyu Yuniartoto, Dirce Bais TNI bagian Intel Pertahanan, dan juga dia adalah Satgas PKH bersama Brigjen TNI Anggiat Napip Tupulu dan juga seorang kolonel marinir sudah berkomunikasi sejak sore hari
dengan sejawatnya Wahyu Yuniartoto itu, yaitu Brigjen Polisi Arisonta Nasution yang sama-sama pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo. Sudah berkomunikasi, tinggal waktunya. Misalnya Brigjen Wahyu Yuniartoto bisa, Brigjen Polisi Arisonta Nasution tidak bisa. Dicarikan waktu terus begitu. Akhirnya ketemulah waktu sekitar pukul 4 itu. 4 pagi. 4 pagi. Oke. Dan diakhiri dengan sholat subuh berjamaah. Oh, ini yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Nah, Jadi ini yang jumlah, terjadi ya. Iya. Ini jumlahnya 10 orang, bukan 50. Dan sudah berkoordinasi. Minum Bentar, kopi. tapi saya harus itu harus konfirmasi ya. Iya. Tapi meskipun di video kan jumlahnya lebih dari 10 itu. Oh, jadi begini ya, PKH itu pasti dikawal bersenjata. Oke. Dia mau datang kemana, memang itu SOP-nya. Nah, jadi kan juga ada kesan, ini kayak framing, ini nggak bagus. Nah, ini kita bongkar aja nggak apa. Iya. Tentu kan ada pertanyaan juga. Iya. Ada apa tujuan kemudian ke Polda Metro pada saat membongkar kasus Febri Adriansyah di mana ada uang barang bukti dan seterusnya. Diajak. Karena narasi yang berkembang waktu itu ingin mengambil barang bukti. Tentu itu perlu dicek lagi. Itu justru diajak oleh Brigjen Polisi Arisonta, pertemuannya di Polda. Bukan di tempat lain. Kebetulan ada tugas dari Kapolri. Ya udah di sini saja. Yang tujuannya pada waktu itu? Tujuannya adalah supaya tidak membuat ada isu-isu yang berkembang tidak bagus. Artinya sama-sama mendukung. Oh, kalau pemberantasan korupsi, mari kita dukung. Nggak mungkin penyerbuan. Jadi banyak orang tidak ngerti tentang operasi militer. Sangat tidak mungkin ya di Polda yang terdiri dari kemarin ada 3 kompi terus penyerbuan 10 orang. Nggak masuk akal. Nah, itu dia hubungan yang baik. Ini jangan kemudian yang seperti saya khawatirkan seolah-olah diadu domba ini. Nggak boleh ada adu domba TNI Polri, adu domba Polri Kejaksaan, dan lain-lain. Oke. Itu nggak bagus. Jadi kalaupun terjadi apa-apa ya oknumnya oknum saja. Jadi ini koordinasi antara sejawat. Nah, ini kemudian di framing lagi karena ada masa lalu yang terkait Wahyu Yuniartoto itu dengan Brigjen Polisi lalu Muhammad Iwan. Peristiwa 7 tahun lalu 2019 di Cilacap. Ketika AKBP lalu Iwan itu menuding Brigjen TNI Subagio mengambil HP-nya pada saat bulan puasa sahur itu di Hotel Cilacap. Nah, kebetulan Brigjen Wahyu Yuniartoto waktu itu sebagai letkol Dandim di Cilacap. Dia dapat informasi dari Brigjen Subagio, keluarga kami dituding seperti itu. Lalu kemudian dijagalah, tidak bisa keluar AKBP lalu Iwan itu. Kemudian akhirnya dicek oleh petugas. Maaf Pak Ginting ya. Iya. Mungkin kita ini agak sulit gitu mencernanya. Tadi itu kan yang mau diangkat itu di Polda Metro. Kok sampai ke Cilacap sampai gitu. Jadi ini, saya tidak. Ini saya jelaskan makanya, Pak. Jadi ini kan yang di Polda Metro tadi tujuannya itu untuk sholat berjamaah bersama. Betul. Tapi yang ngajak sholat kan tidak hadir, yang ke Brigjen Polisinya kan. Iya. Nah, Brigjen Polisinya kan tidak ada. Kok tidak ada maksudnya? Enggak, katanya akan koordinasi karena ada Brigjen dan polisi siapa? Sudah bertemu sampai pertemuan itu diakhiri dengan sholat subuh berjamaah. Oke, sama-sama sekarang Brigjen TNI yang polisi tadi apa dia jabatannya? Brigjen Arisonta itu dia di Propam Polri. Nah, di Mabes Polri kan dia. Betul. Pertemuannya diajak oleh Brigjen Polisi Arisonta itu di Polda Metro Jaya. Mengapa di Polda Metro? Mengapa pada jam itu?
Dan mengapa ada banyak orang gitu, lebih dari 5 orang, 10 orang itu? Iya, itu kan pertemuan bisanya pukul itu. Jadi diajak. waktunya itu kan sangat mencurigakan. Kemudian membawa beberapa orang. Saya yakin itu, Hakul yakin tujuannya bagus ya. Tapi artinya kadang-kadang sesuatu yang bagus pada saat yang tidak tepat gitu menimbulkan multitafsir dari publik. Kalau dari Polri nggak ada multitafsir negatifnya. Nah, makanya, yang multitafsir negatif itu netizen mengambil foto, kemudian itu haknya daripada netizen. Betul. Kalau dari Polri sama sekali Polri tidak ada kecurigaan sama TNI dan hubungan antara TNI dengan Polri itu luar biasa baiknya. Iya. Ya, memang saya ini alumni, Pak. Iya, betul. Pak Ponto alumni. Beliau angkatan laut, saya tidur di markasnya beliau itu 1 bulan lebih. Sitarda 1 bulan lebih. Tidur di Auri boleh. Tidak akan gitu. Betul. Nah, sekarang persoalannya ada pada saat yang tidak tepat gitu. Kalau ada kasus itu. Nah, jadi kalau mau mengklarifikasi ini kita serahkan saja kepada yang paling tahu hal ini adalah Humasnya TNI dan sudah diklarifikasi. Tidak ada penyeruan. Jadi kita tidak menambah lagi. Kalau kita tambah lagi ini menimbulkan bias informasi lagi. Sudah ada klarifikasi resmi dari TNI. Ya betul. Oke. Nah, jangan kita tambahi, kita pegang yang itu saja. Gitu. Iya betul. Justru Oke. saya bertanya kepada Kapuspen, saya juga bertanya pada Brigjen Wahyu itu penjelasannya apa? Karena ini nggak bagus. Juga menurut Anda sempat saya. bertanya langsung pada Brigjen Wahyu. Iya. Oke. Menurut saya juga Masalah ini sudah kelar. Artinya kita ini kan membantu publik untuk mendapatkan Iya, informasi iya, yang oke, benar. betul. Ini suara rakyat kan. Iya. Tetapi jangan kita tambah lagi. Artinya kita kan lagi fokus Ya. kepada FA. Mungkin bagaimana kemudian kasus ini yang terjadi. Tapi udah saya pikir udah clear iya, tadi ya. bagus Maksudnya itu, supaya itu tidak kan sudah clear, Iya. sudah diklarifikasi oleh Humas TNI. Iya. Artinya jangan ditambah-tambah lagi untuk melebar kemana-mana. Iya, iya. Iya. Artinya Sepakat cukup di untuk situ kita sepakat bahwasanya Polri dan TNI itu selalu kompak dari dulu seperti yang disampaikan oleh Bang Susno. Seperti itu, Bang Iwan. Iya, saya dukung justru supaya tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya. Kok Tapi sudah clear, betul Pak Bagus. Ginting, sudah clear Nah, ini. jadi menurut saya persoalan-persoalan kelembagaan ini menjadi peluang bagi Presiden Prabowo untuk membenahi bahwa tujuannya baik semua. Tapi ketika kemudian terjadi tarik-menarik persaingan, itu yang nggak bagus. Jadi ini momentum menurut saya bagi Prabowo juga, bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah dari kasus ini. Ya, publik tentu tidak percaya begitu saja yang ada di panggung depan. Tapi harus ada penjelasan, kalau tidak ini nanti dianggap penanganan pemberantasan korupsi hanya omon-omon. Jadi ini harus satu lagi ya. Iya. Tadi tentang misalnya tindakan dari tidak ada komunikasi antara pimpinan Polri, Kapolri kepada Presiden. Oh, sangat ada, Pak. Tapi hal-hal seperti misalnya Pak Presiden izin menghadap, pasti Kapolri sudah menghadap. Pasti Kapolri sudah melaporkan. Bahkan Kapolri bersama Jaksa Agung dan ditambah Panglima TNI kalau nggak salah, itu bersama-sama ke Presiden. Tapi hal-hal yang seperti ini bukan konsumsi publik. Untuk sampai dengan untuk misalnya penangkapan FA dan sebagainya, Jaksa Agung sama Kapolri tahu, dan memang Presiden sudah diberitahu terlebih dahulu. Tidak mungkin lah. Oh, ini Kapolri itu Bukan. pasti akan menyampaikan sesuatu. Saya ini Kabarisskrim. Ya. Untuk hal-hal yang sangat seperti ini, Sensitif. it is very impossible. Tanyalah Pak Ponto nih. Oke. Pasti hal-hal seperti itu Pasti karena dilaporkan ke Pak Presiden. melaporkan dan menghadap. Menghadap. Iya, tidak mungkin sesuatu. Tidak mungkin langsung main ambil. Tidak mungkin. Mensita dan seterusnya. Ya, karena Kapolri tahu ini kan akan membuat heboh. Pasti staf intelijennya Kapolri sudah memberi masukan, Pak, begini. Tidak mungkin lah, tidak. Ya. Jadi don't worry lah kalau Kapolri akan bertindak sendiri, tidak memberitahukan. Termasuk Jaksa Agung. Jaksa Agung pun tidak mungkin sesuatu itu tidak melaporkan kepada Presiden dan tidak mengontak Kapolri.
Hubungan di situ tuh sangat-sangat. Jadi waktu yang Brigjen lalu Muhammad Iwan itu pasti koordinasi. Sudah ada kontak satu. Karena apa? Hal-hal seperti itu tidak perlu disampaikan ke publik. Saya sudah ngontak Jaksa Agung loh untuk ini. Katanya saya sudah lapor presiden. Enggak. Tapi pasti dilakukan. Lah, ini kan hubungan mereka ini sangat bagus. Jadi kita saja kadang-kadang yang menampakkan bahwa wah ini gilirannya hijau yang menguasai, kemarin gilirannya Polri, sekarang giliran jaksa. No. Baik pada level pimpinan maupun pada level pelaksana. Yang kita tidak tahu, yang kadang-kadang rebutan puntung rokok dan sebagainya, itu pada level bawah sekali. Kalau level-level menengah Baik, atas, saya tambahkan. Good. Ini kan Sangat bagus, Pak. Baik, ini kita- pernyataan Oke. Prof. Mahfud pada saat menjadi Menko Polkam. Sudah juga mengingatkan kepada Presiden Prabowo bahwa hubungan Kapolri dengan Jaksa Agung ini kurang baik. Tapi kan Pak Mahfud bukan berada di internal dalam. Bukan. Ya, Pada artinya saat tidak bisa Menko kemudian Pol- serta-merta kita. Dah, Saya sudah. tanyakan kepada Bakom boleh Iya. sedikit soal ini, silakan. Iya, saya rasa ada beberapa hal yang benar tadi kata Pak Susno, bukan dalam konteks konsumsi publik. Namun paling tidak yang bisa ditegaskan oleh pemerintah, Presiden tidak mau dan tidak boleh campur tangan terhadap proses hukum. Ya. Itu yang pertama, Mas Aiman. Kemudian yang kedua, mencermati diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin tegaskan bahwa obor pemberantasan korupsi tidak mati dan tidak akan pernah mati terhadap kasus manapun. Semangat dari Presiden Prabowo Subianto, saya rasa sudah sangat tegas. Dalam dokumen janji politik Pak Prabowo sebelum menjabat sebagai Presiden ditegaskan keberpihakan soal pemberantasan korupsi. Dalam banyak pidatonya seperti pidato Hari Koperasi kemarin, saya rasa pernyataan Presiden tegas bahwa meminta setiap koruptor untuk berhenti melakukan kejahatan itu. Bahkan tadi sempat muncul dalam banyak pernyataan, Presiden juga mengingatkan agar setiap aparatur negara, termasuk di dalamnya aparat penegak hukum, untuk melakukan introspeksi diri. Presiden juga mengatakan, menyebut secara spesifik bintang yang ada di pundak setiap pejabat utama Polri, bintang yang melekat pada setiap pejabat utama TNI dan juga kejaksaan, sepatu yang mereka gunakan itu berasal dari rakyat. Maka dari itu tidak boleh ada praktik penyelewengan, terlebih praktik korupsi yang juga merugikan rakyat. Dan juga Mas Aiman, kalau saya ingin selain pernyataan tadi, ada beberapa tindakan, kebijakan dari pemerintah untuk mempertebal komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi. Sebelum saya nanti menukik sedikit pada konteks diskusi kita hari ini, Presiden membentuk, tadi sudah disebut, awal tahun 2025 membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ada triliunan rupiah yang bocor selama ini dan terbukti dalam banyak kerja-kerja Satgas PKH. Data terakhir itu Mas Aiman, saya bacakan sedikit, lebih dari 30 triliun rupiah itu kembali ke negara terkait dengan tindakan administratif denda yang dijatuhkan Satgas PKH. Ada 5,8 atau 5,9 juta hektar hutan yang kembali ke negara karena ada praktik ilegal di dalam kawasan hutan. Selain itu Mas Aiman, kalau di total jumlah penyelamatan keuangan negara dari Satgas PKH itu menyentuh angka 371 triliun rupiah. Nah, itu data-data terkait dengan penegakan hukum di era Presiden Prabowo yang juga menyinggung keuangan negara. 20 Mei kemarin, Mas Aiman, Presiden juga membentuk Badan Baru Ekspor. Disampaikan pidato Presiden di rapat paripurna, ada praktik misalnya transfer pricing, under invoicing, dengan total kebocoran selama ini Mas Aiman, datanya fantastis, 15,9 ribu triliun
dari tahun 91 sampai tahun 2024 dan dengan kebijakan baru pencatatan ekspor diharapkan dapat menghentikan praktik-praktik ilegal itu. Mas Aiman, saya sedikit menukik pada diskusi kita pada malam hari ini. Tentu pemerintah sangat amat menghormati dan menghargai proses hukum, baik yang dilakukan oleh Kortas Tipikor, Polda Metro Jaya, dan Kejaksaan Agung. Jika kemudian proses hukum ini sampai pada proses peradilan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, tentu pemerintah mengutuk keras praktik ini. Satu, dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dua, terlebih diberikan mandat oleh pimpinan lembaga, diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sekali lagi, jika kemudian terbukti secara sah dan meyakinkan, diberikan mandat untuk memberantas korupsi. Dan juga, Mas Aiman, kemarin kita melihat, kalau tadi disebut ada panggung depan, panggung belakang, tapi paling tidak yang tampak oleh masyarakat ada soliditas yang dibangun dan diperlihatkan dari Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu sebenarnya sikap dari eksekutif untuk menciptakan ketenangan di tengah masyarakat. Bahwa sebenarnya ini adalah pemberantasan korupsi yang layak didukung, baik ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apalagi pengawasannya terbuka, Mas Aiman. Kalau nanti sampai ke proses peradilan, sistem pengadilan kita kan terbuka untuk umum. Kalau ada masyarakat tidak sepakat, tadi Mas Boyamin bisa mengajukan pra-peradilan. Ada Kompolnas di sana, ada komisi kejaksaan, bahkan kalau masuk di pengadilan, ada komisi yudisial. Pesan pemerintah, Mas Aiman, pemerintah ingin memastikan bahwa penegakan hukum ini berjalan independen, objektif, dan profesional. Mas Aiman, juga yang ingin saya tegaskan di sini, tadi disebut ada diksi algojo pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung. Dan pemerintah menganggap, Mas Aiman, algojo di Kejaksaan Agung itu bukan satu orang, Mas Aiman. Algojo pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung adalah 12.000 orang jaksa di seluruh Indonesia. Kejaksaan Agung itu melebihi dari figur-figur orang, Mas Aiman. Misalnya saya sebut, Mas Aiman, prestasi Kejaksaan Agung dalam konteks penyelamatan kerugian keuangan negara dari tahun 2020 sampai tahun 2026 yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan, angkanya 131,5 triliun rupiah. Ada banyak perkara besar yang diungkap. Misalnya, tahun 2026 total pengembalian kerugian keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti BHT, istilah hukumnya, berkekuatan hukum tetap 40,5 triliun. 2025 24,5 triliun. Kerja-kerja tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung dikerjakan secara kolektif, Mas Aim. Bahwa ada pimpinannya, siapapun pimpinannya, di sana ada penyelidik, ada penyidik, karena kalau kita bicara Kejaksaan Agung, mereka punya fungsi penyidikan tindak pidana khusus. Ada tindak pidana korupsi, ada penyelidik, ada penyidik, dan ada penuntut umum. Jadi kerja kolektif ini yang kami yakini tidak akan berhenti siapapun pimpinannya, siapapun jampitsusnya, siapapun jaksa agungnya. Dan itu yang menjadi komitmen tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu praktik kejahatan ini, apalagi kejahatan yang menyangkut perkara-perkara besar, kejahatan yang menyangkut kerugian keuangan negara yang amat sangat besar, amat sangat dibenci dan akan dilawan terus-menerus oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa itu, Mas Adi. Baik, kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.